Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfulandari, Stambuk B1 B119-205, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo-Oleo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang bab 17 tentang mengelola sumber daya manusia global. Kita dapat mendefinisikan MSDMI sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pemberi kerja untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. MSDMI umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, atau sebagai contoh menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang terakhir, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan antar negara yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia. Tantangan dari manajemen sumber daya manusia internasional tidak hanya berakar dari jarak yang terlibat atau meskipun ini penting. Masalahnya yang lebih besar adalah dalam berurusan dengan perbedaan kultural, politik, hukum, dan ekonomi antar negara dan orang-orang mereka. Akibatnya adalah bahwa apa yang berhasil di sebuah negara mungkin saja gagal di negara lainnya. Yang pertama, faktor kultural. Studi yang dilakukan oleh Profesor Gert Hofstede mengilustrasikan perbedaan kultural internasional. Hofstede berkata bahwa masyarakat berbeda dalam 5 nilai yang ia sebut sebagai jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Sebagai contoh, jarak kekuasaan mewakili sejauh mana orang yang kurang berkuasa menerima distribusi kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat. Bagian B, faktor hukum. Pemberi kerja yang mengembangkan diri ke luar negeri juga harus mengenal hukum tenaga kerja di negara yang mereka datangi. Sebagai contoh, di India, perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja membutuhkan izin pemerintah untuk memecat siapapun. Di Brasil, memecat seseorang tanpa alasan yang adil dapat diberlakukan pengenaan denda sebesar 4% dari total jumlah yang pernah dihasilkan oleh pekerja tersebut. Selanjutnya, bagian C, sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi cenderung menuntut perbedaan dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia. Misalnya, memecat karyawan di Tiongkok atau Eropa lebih sulit dibandingkan di Amerika Serikat. Biaya tenaga kerjanya juga sangat bervariasi. Sebagai contoh, biaya kompensasi per jam dolar atau dalam dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, contoh SDM di luar negeri Uni Eropa. Hubungan saling memengaruhi dari direktif Uni Eropa dan hukum negara ini berarti bahwa sebuah praktik sumber daya manusia pemberi kerja harus bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh, poin 1, upah minimum Uni Eropa. Sebagian besar negara Uni Eropa mempunyai sistem upah minimum. Beberapa negara menetapkan batasan nasional, sedangkan yang lainnya mengizinkan pemberi kerja dan serikat pekerja untuk merundingkan upah minimum mereka sendiri. Poin 2, jam kerja. Uni Eropa menetapkan jam kerja seminggu sebanyak 48 jam, tetapi sebagian besar negara Uni Eropa menetapkannya pada 40 jam. Poin 2, terminasi hubungan kerja. Periode pemberitahuan yang diharuskan ketika memberhentikan karyawan di Eropa berkisar dari tidak ada di Spanyol hingga 2 bulan di Italia. Selanjutnya, contoh SDM di luar negeri Tiongkok. Terdapat banyak variasi terkait cara perusahaan di Tiongkok menangani masalah SDM seperti berikut. Yang pertama, perekrutan. Dibandingkan dengan beberapa negara barat, kita relatif lebih sulit untuk merekrut atau mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik. Yang kedua, seleksi. Metode seleksi karyawan yang dominan melibatkan analisis resume pelajar dan kemudian mewawancarainya.
ketiga, kompensasi. Meskipun banyak manajer mendukung bayaran berbasis kinerja di Tiongkok, pemberi kerja lainnya dengan alasan untuk menjaga keselarasan kelompok. Selanjutnya, meningkatkan kinerja SDM sebagai pusat laba. Terdapat solusi atau komuter yang melibatkan perjalanan yang sering ke luar negeri tetapi tanpa relokasi formal. Sebuah survei menemukan bahwa sekitar 78% dari pemberi kerja yang disurvei mempunyai sebentuk kebijakan lokalisasi. Ini adalah kebijakan untuk mentransfer karyawan bangsa negara asal ke anak perusahaan asing sebagai karyawan transfer permanen. Selanjutnya, offshoring. Offshoring memindahkan proses bisnis seperti manufaktur atau operasi pusat panggilan ke luar negeri sehingga membuat karyawan lokal di luar negeri melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan karyawan domestik di dalam perusahaan. Apa yang dapat dilakukan manajemen sumber daya manusia untuk memfasilitasi offshoring? Peran SDM dalam memilih lokasi offshoring. Sebagai contoh dalam memilih lokasi offshoring, yaitu yang pertama, untuk menentukan total biaya tenaga kerja. Ini meliputi upah langsung dan tunjangan serta potensi biaya seperti pembayaran uang pesangon. Poin 2, untuk memahami pasar tenaga kerja lokal. Sebagai contoh, dalam hal ukuran tingkat pendidikan serikat pekerja dan keterampilan bahasa mereka. Poin 3, untuk memutuskan sejauh mana perusahaan harus mengintegrasikan angkatan kerja lokal ke dalam organisasi korporat perusahaan induk. Peran SDM dalam perekrutan dan seleksi offshoring. Para pemberi kerja menentukan 3 masalah perekrutan. Yang pertama yaitu kekurangan keterampilan. Meskipun dengan adanya sekumpulan besar kandidat untuk pekerja tingkat awal, terdapat perang memperebutkan bakat yang sedang berlangsung di banyak pasar tenaga kerja.